ya, nanti kebetulan masih online, jadi labnya ternyata masih belum bisa digunakan karena masih tahap renovasi. Jadi kita sementara masih online dulu, tetapi sudah mulai praktikum. Nah, untuk hari ini kelas C dan kelas D saya gabung, nanti akan ada untuk praktikum akan dibantu dengan kakak aslab kita ya, ada Kak Sonia untuk kelas C dan juga kelas D ada Kak Adam. Jadi saya kasih teori terlebih dahulu, selanjutnya nanti praktikum kalian dengan Kak Adam dan Kak Sonia ya. Jadi pas saat praktikum nanti saya izin live dulu dan kalian akan dilanjut dengan kedua Kak Aslab kita. uh, Screenshot kehadiran jangan lupa ya, nanti untuk isi absensi masih seperti yang kemarin untuk linknya. Untuk materi juga sudah saya save di drive, kalian bisa download untuk materi hari ini. Hari ini materinya tentang variabel, tipe data, dan operator. Sebenarnya sih hanya review saja ya, saya nggak terlalu banyak kesulitan saya rasa ya di materi ini, karena di mata kuliah tentang pemrograman sebelumnya udah kalian pelajarin tentang variabel, tipe data, dan juga operator. Saya share untuk materi sudah terlihat. Sudah, Bu. Sudah ya. Oke, kita mulai saja ya. Untuk pembahasan kita tentang variabel, tipe data, dan juga operator. Nah, di sini untuk variabel sendiri, kemarin juga sempat saya singgung ya, kalau variabel itu adalah lokasi ya di dalam memori yang memang digunakan untuk menyimpan sebuah informasi atau menyimpan suatu nilai. Kemudian untuk variabel sendiri, dia mempunyai tipe data ya, pastinya sebuah variabel itu mempunyai nama variabel, mempunyai tipe data, dan juga dia mempunyai nilai ya. Dan di sini untuk nilai variabelnya itu juga dapat diubah di pernyataan manapun di dalam program atau di dalam pemrograman yang kalian buat. Kemudian untuk deklarasi variabel, jadi variabel itu bisa dideklarasikan ketika misalkan tipe datanya yang sama, tipe data yang sama, kalian bisa menampung bisa 2 atau 3 lebih ya, dari lebih dari satu intinya untuk nama variabel dengan tipe data yang sama di dalam satu baris coding. Misalkan tipe datanya misalkan integer, kemudian alas tinggi koma gitu, alas koma tinggi koma misalkan, tapi dengan tipe data yang sejenis gitu ya, bisa lebih dari satu. Nah, contohnya di sini nih, misalkan integer hasil kali, ini hanya satu kata ya, misalkan ada lebih dari tipe data, nama variabel yang tipe datanya sama, contohnya string, nama siswa, nama guru, nama admin, ini kalian bisa tuliskan seperti ini. Bisa dipisahkan dengan koma dan diakhiri dengan titik koma. Nah, kemudian untuk ketentuan penulisan variabel, berada di sini nih. Nah, di sini. Ketentuan penulisan variabel itu menggunakan lowercase ya, kalau dia terdiri dari satu kata. Kalau misalkan dia terdiri dari dua kata atau lebih, itu kata pertama, ya, karakter pertama atau huruf pertama di kata berikutnya itu diawali dengan huruf kapital atau huruf besar. Contohnya seperti ini. Ini untuk pemberian nama sebuah variabel. Kalau semuanya hanya satu kata saja, kalian bisa tuliskan dengan lowercase, hanya satu kata ya. Jadi huruf kecil semua. Tetapi kalau ada dua kata atau lebih, itu di awal huruf kedua dan huruf ketiga, kata ketiga, awal huruf ketiga, itu diawali dengan kapital. Ya, status mobil, mesin mobil misalkan. Jadi di kata kedua dan kata ketiga itu awalnya dimulai dengan huruf besar.
Ya, misalkan seperti ini. Itu contoh pemberian nama standar yang digunakan di dalam Java. Oke, kemudian tadi sini ya. Nah, ini contoh pendeklarasian variabel. Kemudian untuk lingkup variabel itu ada 4. Yang pertama adalah lokal variabel. Ini bisa digunakan di dalam metode atau blok pernyataan yang lebih kecil. Ya, bisa dalam misalkan di dalam sebuah kelas ya, ada beberapa metode gitu kan yang akan kita gunakan. Nah, yang dimaksud lokal variabel itu tadi misalkan di dalam metodenya kita deklarasikan variabel gitu misalkan di dalamnya. Itu adalah contoh lokal variabel. Atau misalkan di atas kelas gitu ya, misalkan kita buat tetapi digunakan untuk si metode tersebut gitu ya. Itu adalah lokal variabel. Kemudian ada parameter. Parameter ini kalau pas kemarin kita belajar tentang konstruktor, itu kan ada pemberian nama variabel dalam kurung ya setelah nama konstruktor ya. Nah, itu kita bisa sebut sebagai parameter. Jadi variabel yang di dalam pernyataan atau argumen ya. Pada sebuah metode ataupun contohnya yang lain kemarin pada sebuah konstruktor. Nah, itu kita bisa sebut sebagai parameter. Kemudian instan variabel ini adalah variabel yang memiliki nilai. Jadi nilainya berbeda-beda gitu, tidak hanya satu nilai saja gitu dan nilainya itu beragam ya. Kita bisa sebut itu juga sebagai instan variabel, yaitu variabel yang sudah memiliki nilai. Kemudian ada kelas variabel. Nah, kelas variabel di sini adalah variabel yang berlaku di suatu kelas dan seluruh instan dari kelas tersebut. Objek, misalkan kita mempunyai 2 kelas. Kelas pertama, kita tentukan nih nama variabelnya dengan kelas variabel. Contoh dari atau ciri khas dari kelas variabel itu ada keyword statik di depannya. Jadi misalkan kita membuat variabel di depannya ada kata statik gitu ya. Nah, itu adalah contoh dari kelas variabel. Nah, kelas variabel ini tadi itu tidak hanya di dalam satu kelas itu tadi yang bisa atau berlaku gitu ya, dieksekusi, dijalankan, tidak hanya satu kelas itu saja yang bisa mengakses atau yang bisa menggunakannya gitu, atau tidak berlaku tidak hanya untuk kelas tersebut, tetapi kelas lain yang berisikan tentang objek yang saat kita membuat objek baru gitu ya, itu pun juga berlaku ya untuk kelas variabel ini tadi atau dengan keyword statik contohnya. Oke. Cuma di sini untuk kelas statik ini yang mempunyai wewenang istilahnya yang memegang kendalinya itu ada pada kelas yang berisikan tentang variabel ataupun metode tersebut. Jadi kontrolnya pada kelas yang berisikan variabel dan juga metode yang ada keyword statiknya tadi, yang ada kelas variabel tadi. Yang kelas yang berisikan dengan objek dia hanya memanggil saja ya. Jadi kontrolnya di sini. Kalau kita lihat di sini ada keyword statik untuk pencacah. Ketika dideklarasikan nilainya adalah 0, kemudian di sini ada metode ini metode. Metodenya ini ya, ini konstruktor. Konstruktor prosesnya ada pencacah plus plus. Kemudian di metodenya kita panggil nih pencacahnya ya. Pencacahnya. Nah, ketika dia nilainya adalah 0, ketika plus plus kan seharusnya 1 ya. Saat kita ada statiknya, maka dia mengikuti ketika ada objek baru yang dibuat. Misalkan di sini nggak cuma satu objek nih, ada 3 objek, B1, B2, B3 yang akan memanggil, di mana nilainya berbeda. Nilainya ada 50, kemudian ketika kita panggil metode, ya, kita panggil metode kan berarti memanggil nilai dan pencacahnya ya. Saat kita mulai dari 0 ya berarti ini adalah 1. Nah, di B2 nilainya 15, maka nilai 15 pencacahnya dia akan berubah menjadi 2 karena ada keyword statiknya tadi. Ya, plus plus ini akan tetap digunakan tidak hanya di kelas ini, tetapi kelas ini pun juga akan mengikuti. Ya, dia bisa menggunakan juga. Ketika panggil B3 info, maka nilainya akan menjadi 30 dan pencacahnya menjadi 3. Ya, itu ketika kita menggunakan statik. Kalau tanpa statik, nilainya akan tetap 1. Biarpun ini dipanggil berkali-kali. Ini perbedaan menggunakan keyword statik atau tadi kelas variabel ya.
dan juga yang non statik. Kalian bisa lihat perbedaannya. Nilai tetap akan berubah karena kan memang ada objek yang nilainya berbeda masing-masing ya. B1, B2, B3 gitu. Tetapi nanti ketika metode info kita panggil, pencacahnya ketika statik dia akan berubah, akan mengikuti. Tetap dia bisa menggunakan, bisa dipakai gitu ya, bisa berguna tidak hanya untuk kelas tersebut, kelas yang berisikan tentang objek juga berguna gitu ya, si variabel yang menggunakan keyword statik tadi, yaitu 1, 2, 3. Kalau yang tanpa statik, saat statiknya dihilangkan, ini akan berubah menjadi tetap ya, nggak ada perubahan, jadi 1, 2, 3. Lagi azan ya, saya stop dulu ya bentar. Kita lanjut ya. Jadi ini perbedaan untuk yang statik dan juga non statik. Kemudian di sini pemberian nilai variabel itu bisa digunakan atau bisa menggunakan ya, menggunakan tanda sama dengan. Contoh untuk pemberian nilai variabel, misalkan integer, hasil tambah sama dengan 0. Kemudian ada boolean status sama dengan false.
Kemudian di sini tadi udah ketentuan untuk pemberian variabel sudah saya jelaskan. Kita lanjut ke modifier. Untuk modifier ada 3 jenis ya. Modifier ini adalah keyword yang diletakkan di depan, baik itu kelas, interface, variabel ataupun method. Mungkin kalau untuk kelas, variabel dan method udah pada tahu ya. Kita pun juga udah mempraktekkan gitu kan perbedaannya. Kemudian interface belum, nanti di minggu kelima, di pertemuan kelima kalau nggak salah nanti saya jelaskan tentang interface. Kemudian ada access modifier untuk jenisnya, ada static modifier dan final modifier. Kalau untuk yang access modifier ini terbagi menjadi 4 ya, ada private, kemudian tanpa tanda, ada protected dan juga ada public. Nah, sebenarnya untuk access modifier ini adalah implementasi dari si encapsulation ya, karakteristik PBO yang kemarin jelaskan ada 4 ya, ada abstraction, encapsulation, inheritance, dan juga ada polymorphism. Kalau yang abstraction itu penerapan ketika kita membuat sebuah kelas dengan banyak metode gitu ya, yang saling berinteraksi, itu sebenarnya gambaran dari si abstraction itu sendiri ya. Jadi yang karakteristik pertama dari pemrograman berorientasi objek. Nah, kalau untuk yang encapsulation ini ada batasan-batasan di mana ya pengaturan pengaksesan ya dari baik itu variabel ataupun metode. Jadi ketika si variabel atau metode itu tadi siapa saja yang boleh mengakses, misalkan di dalam kelas itu sendiri ataupun kelas lain gitu ya, ataupun kelas di package lain. Kalau kemarin kan kita coba bikin program kan awal pertama ketika bikin project kan, kemudian kan pasti diarahkan ke package ya. Nah, di package itu tadi kan kita bisa bikin beberapa metode. Nah, sebenarnya package itu nggak cuma satu di dalam project kita bisa bikin lebih dari satu untuk package-nya. Nanti terkait di batasan ini tadi nih untuk yang access modifier ini tadi. Jadi pengaturannya apakah dia kelas itu sendiri yang boleh mengakses untuk variabel dan metode, atau kelas lain masih di dalam package yang sama, atau kelas lain pun di package yang berbeda. Itu nanti batasan-batasan itu yang penggambaran dari encapsulation ya. Jadi kayak kita menyelubungi gitu ya, atau kita memberikan batasan siapa yang boleh mengakses dan siapa yang tidak gitu ya. Jadi biar tidak ada campur tangan atau intervensi dari pihak lain. Untuk static modifier ini hampir sama seperti yang tadi kelas variabel ya, di mana keyword depannya adalah ada kata statiknya gitu ya. Jadi di sini untuk membuat metode atau variabel menjadi milik kelas bukan objek. Jadi kontrolnya itu ada di kelas yang berisikan variabel dan metode tersebut gitu. Jadi untuk yang kelas yang berisikan objek dia hanya memanggil saja gitu ya, tidak ada kontrol di sana. Kemudian final modifier ini sama seperti kita belajar tentang variabel konstanta atau ketetapan ya. Jadi ada sebuah nilai yang memang baik kelas, metode, variabel itu sudah final gitu ya, sudah tidak bisa diubah lagi. Seperti contoh ketika kita deklarasikan variabel dengan kata final, atau untuk ketetapan atau konstanta kan ada final P misalkan ya, final P sama dengan 34,14 itu udah nilainya udah tidak dapat diubah gitu, udah ketentuan. Nah, di sini untuk access modifier tadi yang ada 4 jenis ya, ada private, tanpa tanda, protected, dan public. Jadi kalau untuk private ini yang boleh mengakses atau pengaksesan baik itu di variabel, instan variabel, dan metode itu dapat dilakukan di dalam kelas. Jadi hanya kelas itu sendiri, satu kelas itu sendiri yang boleh mengakses. Kelas lain nggak boleh gitu ketika mendeklarasikan sebagai private. Kemudian tanpa tanda, ini bisa di kelas itu sendiri dan juga kelas lain tetapi masih di dalam package yang sama. Protected itu bisa kelas itu sendiri, kemudian kelas lain di dalam package yang sama, dan juga subclass. Nah, subclass ini kaitannya nanti dengan inheritance ya, atau pewarisan. Ya, kalau pewarisan kan nanti kan ada superclass, ada child, atau ada subclassnya gitu ya. Ada induknya, ada anaknya, kan nanti kan akan diturunkan gitu yang namanya pewarisan itu tadi.
Nah, itu ketika protected tadi batasannya. Tidak hanya dalam kelas, tetapi kelas lain dalam paket yang sama dan juga subkelasnya. Nah, syaratnya kelas sub ini tadi yang tadi ya, harus inheritance. Kemudian public ini yang bisa mengakses tidak hanya semua kelas yang ada di dalam satu package tadi, tetapi juga package lain, kelas pada package lain itu bisa mengakses. Kalau kita memberikan keyword public ya, baik itu di variabel ataupun method. Ini batasannya. Kalau kita lihat ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, untuk akses ada 4 ya, akses modifier ini tadi yang sudah saya jelaskan, dan ini batasan-batasannya. Mana saja ketika keyword tadi digunakan, mana yang boleh mengakses dan mana yang tidak. Oke, kita lanjut kalau tidak ada pertanyaan. Ini penjelasan untuk static modifier tadi ya, sudah saya jelaskan juga. Kemudian kita ke tipe data. Nah, tipe data di Java itu ada 2 ya. Ada 2 jenis, yaitu tipe data primitif dan tipe data reference. Kalau untuk yang tipe data primitif, ini tipe data yang merupakan kata kunci di Java, itu biasanya tertanam atau udah embedded di compiler Java. Nah, ini kelebihannya pemrosesannya lebih cepat ya, karena dia udah embedded pada compilernya. Kemudian dia menggunakan huruf kecil atau lowercase. Contohnya integer, double, tetapi semuanya kecil ya. Kemudian ada juga yang tipe data reference. Nah, reference ini biasanya tersimpan di dalam kelas yang ada di library Java, yaitu java.lang. Ya, jadi udah ada di kamus di java.lang ini tadi ya, di library Java-nya. Kemudian dia huruf awalnya adalah kapital. Contohnya string, integer, double, tetapi depannya itu huruf besar. Berarti ini menandakan dia adalah tipe data yang ada pada library java.lang. Nah, ini contoh untuk tipe datanya, nggak ada masalah ya, udah sering diulang. Untuk bilangan bulat itu bisa pakai byte, short, integer, ataupun long. Kemudian pecahan bisa pakai float atau double. Untuk karakter bisa menggunakan char, boolean pun juga bisa pakai boolean. Ini jangkauannya atau range-nya. Kemudian ada contoh penerapan karakter ya di sini ya. Kira-kira dari contoh program di sini, kita tentukan ya, misalkan tipe datanya adalah char dengan 3 nama variabel, yaitu karakter 1, karakter 2, dan karakter 3, serta nilainya sudah ditentukan di sana 88, X besar, Y besar. Nah, kemudian kita tampilkan di sini dengan system.out.println karakter 1, 2, 3 dengan memanggil nama variabel masing-masing. Kira-kira outputnya apa nih? Outputnya apa kira-kira? Yang karakter pertama 0 bukan Bu, karena itu integer Bu. Kalau karakter kedua sama ketiganya bisa, yaitu X dan Y. Oke, coba. Kira-kira hasilnya gimana nih? Karakter 1.2, berapa nilainya? Berapa nilainya? Karakter 1? Nggak bisa bukan Bu? Kan itu Oh, integer Bu. nggak bisa, karena itu nilainya bilangan bulat. Yang 2 dan 3?
Bisa, Bu. Hasilnya? Kalau 2X, kalau yang karakter ketiga Y. Oke, X besar dan Y besar. Yang karakter 1, yang lain mungkin ada pendapat berbeda. X, Bu. X. Soalnya Karakter dikonversi. 1 hasilnya? Karakter 1 hasilnya X, Bu. Soalnya dikonversi ke ASCII. X besar. X besar. Alasannya? Dikonversi ke ASCII, Bu, integernya. Dalam tabel ASCII 88 itu X, Bu, X besar. Oke. Jadi di sini ada proses konversi ya. Konversi apa? Karena tipe datanya adalah char, sehingga hasilnya adalah semuanya karakter. Kalau kita tuliskan di sini 88 ketika kita mendeklarasikan tipe datanya adalah karakter, jadi nanti akan secara otomatis mengkonversi ya dari nilai bilangan kita disebutnya di sini adalah bilangan desimal. Ya, dengan nilai 88. Nanti akan dikonversi ke karakter. Ketika dikonversi ke karakter, tadi benar bisa ngelihat kok bisa X besar. Saya juga nggak tahu kenapa bisa X besar gitu, karena ketentuannya bisa disesuaikan di tabel ASCII ya. Kalau kita lihat ASCII ya, kita lihat di sana tabel ASCII, di sana kan ada yang biner, kemudian ada desimal, ada heksa, ada okta gitu ya. Ada konversinya juga nanti ke karakter seperti apa. Nah, nanti di sini ketika 88 ini char, dia akan dikonversi. Ternyata nilai 88 ini kalau kita lihat di tabel ASCII, dia berubah karakternya gitu ya, konversinya dari nilai desimal 88 itu dikonversinya menjadi X besar. Karena nanti X kecil juga beda ya nilainya ya. X besar. Jadi hasilnya karakter 1 itu adalah X besar, karakter 2 X besar, karakter 3 adalah Y besar. Oke, ini ketika tipe datanya char gitu ya. Jadi langsung konversi ke karakter. Kemudian konstanta ini sama dengan yang tadi final modifier ya, konstanta atau ketetapan. Jadi keywordnya gitu ya, cuma tadi di sini kan bedanya kalau yang final modifier tadi kan metode gitu ya, bisa kelas, metode atau variabel. Nah di sini contoh hampir mirip sih dengan ketetapan konstanta variabel, di mana keywordnya di depan itu ada kata final sebelum tipe data ya. Jadi sebelum tipe data terlebih dahulu ada kata keyword final, baru kemudian tipe data, nama variabel. Nah biasanya juga bisa digabungkan dengan keyword static, tapi static terlebih dahulu gitu ya, static final baru nama tipe data baru nilainya. Nah ini biasanya ketetapan ini nilainya sudah ditentukan ya, sudah tetap, tidak bisa diubah. Contoh final float P sama dengan 3,141. Ya udah nilainya segini gitu ya, udah nggak boleh berubah lagi. Misal juga ada static final boolean debug sama dengan false. Oke, ini contohnya. Kemudian juga ada istilah literal ya. Literal ini adalah semua informasi untuk bilangan, karakter, string, serta boolean yang mempresentasikan suatu nilai. Kita bisa sebut sebagai literal. Ini contohnya untuk bilangan, ya bisa pakai tipe data. Jadi informasi untuk nilai gitu, untuk mempresentasikan sebuah nilai. Untuk bilangan bisa terdiri dari bulat dan juga pecahan. Nah, ini kalau kita lihat kan di sini ada tipe data untuk integer, juga ada juga untuk double gitu ya. Kemudian juga boolean true dan false bisa kita gunakan, boolean pilihannya adalah true. String, misalkan string with message sama dengan MSG, yaitu sama dengan yakin ingin keluar, atau misalkan karakter. Kemudian juga ada karakter escape. Contohnya di sini yang mungkin biasa kita gunakan adalah /n. /n ini hampir sama dengan ketika kita menuliskan system.out.println, tetapi cuma dalam kurung titik 20 aja ya. Dalam kurung tanda petik 2, nggak ada keterangan apapun. Kemudian diakhiri dengan titik koma. Itu sama dengan new line sebenarnya. Sama dengan /n. Jadi kalau kita terapkan di program, ini penggalan program ya, ini program kalau dijalankan nggak running, harus ada sambungannya. Saya hanya menjelaskan tentang penerapan dari escape tadi, karakter escape /n. Ya.
Jadi kalau ada tambahan tanda petik /n nanti akan memberikan new line kosong seperti ini. Jadi tampilannya akan seperti ini nih. Akan memberikan kosong. Jadi ini sama seperti yang tadi. System.out.println dalam kurung tanda petik 2 kosong tapi nggak ada nilainya. Nanti hasilnya akan seperti ini juga. Dia akan memberikan slice kosong atau spasi line kosong. Nah ini juga sama. /n. Jadi akan ngasih spasi ya. Baru kemudian bisa ditampilkan nilai. Ini untuk contoh karakter escape. Nah, kemudian juga ada typecasting ya. Ini pengarah tipe, biasanya dia digunakan untuk mengkonversi ya. Jadi dia tidak menghilangkan nilai, tapi dia memaksa merubah suatu nilai. Contohnya di sini misalkan double I sama dengan 10,56. Kemudian integer paksa sama dengan integer I. Maka hasilnya akan berubah menjadi 10. Jadi dia dipaksa menjadi nilai desimal, nilai integernya. Gitu ya. Kalau kita lihat, Bu, kenapa ke 10, Bu? Kenapa nggak ke 11? Karena kita lihat di sini acuannya dia bukan membulatkan ke nilai yang mendekati ya. Misalkan 10,95. Secara otomatis kan biasanya ketika kita mengkonversi atau melakukan pembulatan, itu akan menjadi 11 ya. Tetapi beda dengan typecasting di sini. Typecasting di sini dia akan melakukan pemaksaan misalkan dengan nilai yang seperti itu 10,956, nilai integernya berapa kalau kita lihat? Nilai integernya kan seharusnya 10 kan, tetapi ada koma di belakangnya. Itu nggak dilihat gitu. Tetapi dia hanya terus memaksa dia menjadi integer yaitu nilai 10-nya. Biarpun nanti di sini 10,95 dia tidak akan berubah menjadi 11 karena nilai awalnya integernya adalah 10, maka dia akan tetap merubah menjadi 10. Ini untuk yang typecasting ya contohnya. Beda lagi ketika kita menggunakan math-around. Math.round. Ini mengkonversi bilangan pecahan ke bilangan bulat terdekat. Ya, contohnya di sini. Balance itu nilainya 13,75. Ketika kita mengkonversi dari bilangan pecah ke bilangan bulat ini, maka secara otomatis ke bilangan bulat terdekat, dia akan dikonversi menjadi 14. Ya. Dibulatkan ke 14. Kalau 13,45 ya berarti dibulatkannya ke 13. Kalau 13,75 ya berarti ke 14 gitu. Itu untuk yang math.round. Tetapi kalau untuk yang typecasting ini ketika dia ada sebuah double, kita paksa menjadi integer, maka integernya yang kita lihat tidak komanya. Ya. Jadi dia akan tetap dipaksa menjadi integer yaitu 10. Nggak peduli nilai komanya itu tadi berapa. Mau koma 10,99 ya, maka dia tetap akan dilihatnya adalah 10. Seperti itu. Oke. Nah, ini contoh juga penerapan dari yang tadi typecasting. Ya. Ketika tipe datanya adalah integer, dua-duanya adalah integer untuk alas dan tinggi. Nah, di sini dia nanti akan dirubah menjadi double. Jadi nilainya nanti akan berubah double biarpun misalkan hasilnya adalah berapa nih kira-kira 17. Hasilnya berapa tuh? Alas kali tinggi dibagi 2. ,93,5 ya. Nah, nanti ini tadi sama. Jadi dia akan mengkonversi, nggak terlalu banyak perbedaan ketika dia konversi ke double ya. Perbedaannya yang tadi misalkan dari double ke integer. Dirubahnya dia akan langsung ke nilai desimal, bukan desimal, nilai integernya terlebih dahulu yang akan dilihat. Oke, kemudian ada istilah operator.
Operator di sini adalah simbol dan karakter khusus, biasanya untuk matematika yang digunakan untuk suatu ekspresi. Contoh, misalkan ada variabel X dan Y dengan tipe datanya integer, X-nya nilainya 3 dan Y-nya sama dengan X. Ketika ada proses integer Z sama dengan X kalikan Y, maka di sini untuk contoh operatornya adalah yang ini ya, X ya. Bukan X, maaf, string. Kok string sih? Apa sih namanya? Akteris ya. Akteris atau tanda untuk perkalian. Kemudian juga ini ada istilah disebut operan ya, dan juga contoh operator di mana ada 2 operan. Dan ada juga untuk jenis operator berdasarkan operan, yaitu ada jenis unary, binary, dan ternary. Yang operator dengan 1 operan ya, kemudian binary dengan 2 operan, ternary dengan 3 operan. Udah paham saya rasa kalian ini, nggak ada kesulitan. Untuk jenis operator ini juga nggak ada masalah ya, saya rasa ya. Hanya review-review saja, atau mungkin ada yang belum jelas sampai sini boleh ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan sampai sini sebelum kita lanjut? Nanti setelah materi langsung praktikum, saya izin live ya. Saat praktikum kalian nanti ada 2 kakak aslab yang akan menjelaskan praktikum ya. Cukup jelas sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Enggak ya? Gampang ya? Review Bu, ini dari materi kemarin. Di bahasa pemrograman juga udah dijelasin gitu ya. Tes, suara saya masih terdengar? Apa udah pada kabur ini? Masih terdengar, Bu. Masih. Aman? Nggak ada pertanyaan? Aman, Bu. Aman. Insya Allah aman. Lanjut ya. Review saja ini. Aritmatik pasti ada operator plus minus kali bagi modulus ya. Itu memang yang biasa digunakan untuk operator aritmatik. Kemudian untuk hasilnya sama tadi, mengikuti tipe data yang ada pada operan. Kalau misalkan integer ya nanti hasilnya integer, kalau double double. Kecuali tadi ada yang typecasting tadi ya, ketika dari integer dikonversi tiba-tiba merubah menjadi double, dipaksa menjadi double, ataupun sebaliknya dari double dipaksa menjadi integer. Nah, di sini juga ada ekspresi matematik. Kalau kalian lihat sebelah kiri, coding Java-nya di tengah. Yang ini ya, kalau kalian mau ngerubahnya menjadi coding di Java gitu ya, atau Java ekspresinya itu ada yang di tengah ini. Yang sebelah kiri misalkan adalah ekspresi matematiknya. Nanti bisa dibaca-baca lagi. Nah, ini juga biasa metode ya yang digunakan untuk tadi operator aritmatik ya. Untuk perhitungan matematik itu biasa kita gunakan fungsi-fungsi gitu ya, yang untuk mengkonversi atau ekspresi yang biasa digunakan untuk perhitungan matematik ya, baik itu tentang pangkat gitu ya, atau tentang apa, akar gitu ya, akar, pangkat, atau dia memaksa merubah ke dalam integer atau sin cos tangen gitu ya. Itu fungsi-fungsinya contohnya seperti ini, kalian bisa gunakan. Nah, kemudian ada operator penugasan. Ini biasanya berguna untuk memberi nilai ke suatu variabel, dan untuk operator penugasan ini tadi tandanya adalah sama dengan. Nah,
Operator penugasan ini bisa digabungkan dengan operator aritmatik ya, membentuk operator penugasan gabungan. Nah, contohnya seperti ini nih, operator penugasan gabungan. Contoh ekspresinya misalkan X plus sama dengan, jadi gabungan antara yang penugasan dengan matematik. X plus sama dengan Y atau X min sama dengan Y, X kali sama dengan Y, X bagi sama dengan Y. Artinya akan seperti ini ya. X sama dengan X plus Y, X sama dengan X min Y. Ya, X sama dengan X kali Y ataupun X sama dengan X kalikan atau dibagi Y. Ini penugasan gabungan. Kemudian juga ada juga operator gabungan itu sendiri ya, operator penggabungan. Ini biasanya operatornya adalah plus. Kalau tadi penugasan sama dengan, kalau operator penggabungan itu dengan tanda plus. Nah, ini digunakan untuk menggabungkan string dengan string, ataupun juga bisa menggabungkan string dengan bilangan. Ini contohnya. System.out.println saya adalah plus mahasiswa, tetapi harus ada tanda petik ya di antara, kalau ini menandakan dia adalah karakter, atau dia menandakan string. Kemudian juga ada integer mahasiswa sama dengan 30. Ini nilai mahasiswa adalah 30 ya, variabel mahasiswa. Sehingga nanti kita bisa panggil nih variabel mahasiswanya dengan menggabungkan string jumlah mahasiswa plus mahasiswa. Mahasiswa di sini beda dengan di atas. Kalau mahasiswa di atas, dia merupakan karakter karena ada tanda petiknya. Ya, ada tanda petik 2 yang menandakan dia adalah karakter atau sebuah string. Nah, yang kedua, mahasiswa yang kedua ini adalah memanggil nama variabel, di mana nilainya adalah 30. Sehingga nanti ketika di run, hasilnya jumlah mahasiswa itu adalah 30 gitu. Ya, jadi penggabungan tadi bisa digunakan untuk menggabungkan string dan juga string dan bilangan. Lanjut ke operator increment decrement. Kalau increment itu menambah satu ke nilai sebuah variabel dengan tanda plus gitu ya biasanya ya. Dan juga decrement itu mengurangi satu ke nilai variabel dengan operatornya adalah min-min. Jadi kalau misalkan ada sebuah nilai X misalkan sama dengan 5, ketika Y sama dengan X plus plus, maka akan ditambahkan 1. 5 tambah 1 hasilnya, makanya hasilnya adalah 6. Gitu. Nah, kalau min-min pun juga sama. Ketika ada nilai X5 di X min-min, maka hasilnya adalah 4. Ya. Oke. Nah, ini ada latihan, nanti kalian bisa kerjakan. Ada beberapa latihan ya. 1, 2, nanti ada lagi, tenang, masih banyak. Biar tambah pinter. Kemudian ada operator bit, AND, OR, XOR, NOT, geser kiri gitu ya. Ataupun geser kanan atau geser kanan tak bertanda. Nah, ini juga simbol-simbolnya ya untuk operator bit. Ini tugas juga latihan nanti dikerjakan. Operator pembanding ya atau relasional itu biasanya dengan ini equal ya, sama dengannya berarti ada 2 sama dengan ya operator kalau kita menggunakan untuk pembanding. Terus kemudian tidak sama dengan, lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, atau lebih besar sama dengan. Nah, biasanya untuk operator pembanding ini menggunakan ekspresi nilai ya, nilai balik dari boolean gitu. Hasilnya biasanya ada true atau false. Nah, ini contoh lagi. Contoh untuk operator relasional. Nah, ketika ada misalkan 3 kurang sama dengan 4, maka nilainya adalah true. Ya. Atau misalkan kalian bikin 3 sama dengan kurang, ini error nih, salah gitu ya.
Nanti bisa dicek lagi, bisa dilihat lagi mana hasilnya yang false, true, atau error. Oke, lanjut. Nah, pembanding di sini juga ada yang pembanding untuk bilangan bulat ya. Ini contoh-contohnya nanti bisa dilihat lagi. Kemudian ada latihan, kemudian ada pembanding untuk bilangan pecahan. Ini juga untuk string, pembanding string. Dan yang terakhir ada operator logika. Logika di sini ada and or not ya, simbolnya ini. Ini adalah contoh-contoh yang operator logika, mana nilainya juga sama, dia true dan false. Cukup saya rasa, nanti ini bisa dibaca lagi untuk tabel-tabelnya. Sampai sini ada pertanyaan terkait variabel, tipe data, dan juga operator. Kalau tidak ada pertanyaan, bisa lanjut ke praktikum ya. Adam dan itu udah join belum ya? Sonia. Saya sudah, Bu. Adam udah ya? Iya. Oke. Sonia belum ya? Nanti bisa gantian aja ya, Udah. Adam sama Sonia. Oh, Sonia udah? Ya udah, nanti untuk Bu. praktikum saya sarankan ke kalian berdua, nanti kalau pertanyaan juga bisa bisa di handle berdua ya. Saya rasa nggak terlalu banyak masalah karena di praktikum pertama masih mudah. Nah, nanti teman-teman juga suruh mengerjakan latihannya, batas waktu pengumpulan tugas 1 minggu ya. Jadi kalau semuanya sekarang Jumat, kalian nanti kumpulkan di hari Kamis 11.59 PM. Baik itu untuk teori tadi dan juga untuk praktikum. Oke, mungkin itu saja. Silahkan dilanjut ya, Sonia dan Adam. Yang lain, ada yang mau ditanyakan sebelum ke praktikum? Tidak? Cukup? Tes? Tes? Terdengar, Bu. Oke, cukup jelas ya. Kalau tidak ada pertanyaan, bisa langsung dilanjut praktikum dari saya. Materi saya akhirin untuk hari ini. Insya Allah ketemu lagi di minggu depan ya. Oke, saya izin live. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Sonia dan Adam, makasih ya. Saya duluan. Izin live dulu ya. Iya, Bu. Sama-sama, Bu. Ya. Oke. Halo teman-teman, suara saya terdengar? Oke, jadi di pertemuan hari ini kita digabung ya. Di sini ada saya sebagai aslab dari kelas 3C dan juga ada Adam ya, aslab dari 3D ya. Sebelumnya mungkin teman-teman bisa dibuka modulnya dan juga dibuka NetBeans-nya ya. Karena nanti kita langsung praktikum untuk latihannya. Jadi siapin dulu.
Sudah dibuka modul sama napkinsnya. Oke, jadi untuk pertemuan pertama ini kita bahas mengenai kelas, objek, variabel, dan metode ya. Mungkin tadi beberapa udah dijelasin ya sama Ibu. Di sini pengumpulan aja. Jadi kan untuk kelas itu nanti kita bikin suatu program itu di dalam sebuah kelas gitu. Nah, kelas ini tuh nanti ada di dalam sebuah package. Nanti mungkin sambil dipraktikkan ya. Kemudian untuk objek ini tuh contoh nyata dari kelas. Nah, biasanya objek itu mempunyai ciri ada kata new. Jadi objek ini tuh nanti bisa digunain buat ngakses atribut sama metode juga gitu. Pokoknya yang ada kata new-nya itu namanya objek. Gitu. Oke, coba ke bawah dan oke, selanjutnya ada variabel. Nah, variabel tadi kan udah dijelasin juga ya. Kayak gimana gitu. Nah, untuk ngedeklarasiin variabel itu pakai tipe datanya terlebih dahulu. Jadi tipe data terus nama variabel. Kayak string, kota, integer, nilai absen ataupun misalnya double nilai gitu. Nah, ini beberapa penjelasan variabel tadi juga udah dijelasin ya sama Ibu. Oke, next. Nah, kemudian ada metode. Metode ini merupakan urutan instruksi yang mengakses data dari objek. Nah, jadi di sini tuh di metode ini tuh kita bisa manipulasi data, perhitungan matematika, atau memonitor kejadian dari suatu event. Jadi misalnya kayak kita buat fungsi nih di dalam sebuah metode. Nah, nanti tuh metode ini tuh kita bisa panggil menggunakan sebuah objek gitu. Jadi perhitungannya tuh ada di sebuah metode ini gitu. Nah, di sini ada contoh programnya. Nah, kalian coba bisa ikutin contoh 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk contoh 1 ini tuh gampang banget. Ini kayak cuman ngecetak, cuman bikin Halo Karawang. Kayak gitu doang. Nah, untuk contoh 2, 3 ini tuh kayak satu kesatuan gitu. Jadi, ada kelas sepeda sama kelas sepeda aksi. Nah, nanti tuh yang di run-nya tuh sepeda aksinya. Oke, nah di sini sepedaku, objeknya itu apa? Nama objeknya apa? Yang di sini, yang di contoh 3. Coba ada yang tahu? Nama objeknya itu apa di contoh 3? Sepedaku teh. Ya, benar. Sepedaku itu nama objeknya. Nah, di sini kan ada kata new ya. Itu tuh merupakan ciri dari sebuah objek. Nah, jadi di sini nih di bawahnya sepedaku dot warna. Jadi di sini kita bisa panggil variabel yang di kelas sepeda pakai nama objek itu. Terus kita isi deh nilai variabelnya gitu. Terus nanti kita tampilin pakai sistem outprint kayak gini. Nah, coba ke contoh 4 kan. Ke contoh 4. Oke, di contoh 4 ini kan ada metode ya. Coba ada berapa metode di contoh 4 ini? Coba ada berapa metode? 1 bukan teh? Ada 2 teh.
1. 2. Metode apa aja namanya? Metode tambah sama metode info. Ya, bener ya. Jadi di sini ada 2 metode tambah sama info namanya. Jadi ciri metode itu kayak ada tanda dan tutup kurungnya gitu loh. Jadi gampangnya ya kalau buat ngenalin metode. Terus di sini ada berapa variabel? Masih di contoh 4 ya, ada berapa variabel? Ada 2 teh, variabel A sama B. Kelewat deh, ini ada variabel hasil juga ya di bawah. Jadi ada 3 variabel. Ada variabel A, variabel B, sama variabel hasil dengan tipe data yang sama, yaitu integer ya. Nah, oke, sekarang mungkin bisa dibuka netbiznya dan biar dicontoh ikutin ya. Nanti ada 3 orang dari kelas B yang share screen dan juga 3 orang dari kelas C yang share screen sama 3 orang dari kelas D yang share screen. Oke, kita buka netbinnya. Nah, di sini saya menggunakan netbin yang 15 ya. Nah, cara membuat project baru itu kita klik yang file ini, kemudian kita klik yang new project. Nah, di sini ada beberapa kategori. Kita pilih yang Maven dan Java application. Nah, Maven itu buildernya. Ini masukin nama projectnya, misalnya 1. Nah, sini dia langsung masuk ke kelas main. Pertama kita buat dulu contoh yang untuk program 1 ini. Membuat Halo Karawang. Nah, kita bisa buat kelas baru. Klik yang ini nih, yang company pertemuan 1, yang package ini namanya package. Klik Java new, kemudian Java class. Buat kelas baru namanya Halo. Nah, di sini udah jadi kelasnya. Kita buat supaya si kelas ini menjadi kelas main. Caranya bisa kita ketik PSVM, kemudian klik kemudian tekan tab yang ada di keyboard. Nah, dia otomatis jadi public static void main. Di sini kita akan membuat output dengan kalimat Halo Karawang. Cara membuat sistem out print line, kita bisa menulis out, kemudian kita klik tab. Muncul langsung sistem out print line. Kita run. Nah, salah. Nah, dia masih baca mainnya itu si pertemuan 1 ini.
kita bisa klik di sini juga, klik kanan di hello.java ini, dan kita klik yang run filenya. Nah, dia muncul Halo Karawang. Setelah itu kita ke contoh 2, pembuatan kelas sepeda. Mungkin langsung digabung aja contoh 2 dan contoh 3. Jadi pertama itu kita buat kelas baru dengan nama sepeda. Di sini ada beberapa variabel, pertama itu variabel string warna, dan int tahun produksi. Kita buat kelas baru dengan nama sepeda aksi, nanti akan digunakan sebagai main-nya. Kita buat metode main-nya, kita panggil nama objeknya misalnya sepeda 1, sepeda. Nah, ini kita akan membuat warna si sepedaku ini, ini sepedaku seharusnya. Sepedaku warnanya hitam. Kita langsung memanggil si variabel warna ini, langsung mengeset dari si variabel warnanya. Kemudian kita set tahun produksinya. Nah, di sini kita kasih output kering-kering sepedaku dan output si sepedaku berwarna plus sepedaku dot warna dan tahun produksinya. Teman-teman bisa sambil mengikuti ya. Kalau misalnya kecepatan nanti bisa lihat di modul aja. Kalau nggak ngomong aja kalau misalnya kecepatan. Ini sudah jadi programnya. Kita coba menjalankannya. Ini klik kanan, sepeda aksinya ini. Taran. Nah, dia bakal muncul output seperti ini. Kering-kering sepedaku berwarna hitam, dan diproduksi tahun 2006. Lalu kita membuat program contoh keempat, program matematika. Kita buat kelasnya. Namanya matematika. Sini ada beberapa variabel. Kemudian kita buat metode tambah dengan variabel hasil yang nilainya itu A tambah B. Di return jadi hasilnya. Setelah itu kita buat metode baru
dengan keluaran menampilkan penambahan A tambah B sama dengan tambah metode tambah ini. Jadi dipanggil metode tambahnya ini. Di metode info. Ini udah jadi untuk kelas matematikanya. Ini kita buat baru lagi dengan kelas yang namanya itu demo matematika. Buat dulu fungsi mainnya atau metode mainnya. Lalu kita panggil, kita buat objek baru. Ini kita inisialisasi variabel A yang ada di objek matematika ini MTK. Dan yang variabel B juga. Kita panggil info, metode info. Ini sudah jadi, kita coba lebaran. Nah, dia akan muncul outputnya penambahan 10 ditambah 2 sama dengan 12. Nah, jadi seperti itu untuk contohnya. Coba bisa yang sudah selesai boleh share screen. Oke, teman-teman dari kelas C atau kelas D yang udah selesai, mungkin bisa share screen dari contoh pertama dulu. Siapa yang mau share screen duluan? Nanti ini bisa jadi nilai tambah juga buat kalian. Supaya kita juga tahu ya progres dari kalian, praktikumnya kayak gimana. Terus nanti ada kesulitan apa. Coba ada yang mau share screen duluan. Oke, yang contoh pertama dulu. Itu gampang loh. Oke, Muhammad Hafiz. Silakan. Ya, izin share screen ya teh, Kang. Ya, mangga. Di sini saya pakai VS Code ya, nggak pakai NetBeans. Pertama ini ada package dari pertemuan 3, ini folder pertemuan 3 yang saya bikin. Terus ini ada halo, public host halo, terus ini ada public static void main. Terus ini ada cout, ada system out print line halo Karawang. Kalau di run ini jadi kayak gini. Udah berhasil.
makasih Zidan. Oh ya, BTW itu kalau saya kan belum pernah ya pakai PS Code di situ. Itu pakai library juga gak sih? Kayak install install library gitu di PS Code-nya? Atau gak perlu ya? Kalau di VS Code ada extension gitu sih Teh. Jadi tinggal install extension, nanti udah langsung bisa compile di VS Code-nya. Oh ya, install extension-nya. Extension-nya apa ya namanya? Aduh lupa kalau extension-nya Teh. Kayaknya sih Java. Oke. Bisa di Google juga kok. Tolong ditulis nama sama info. Oke, saya mau nambahin nih. Nanti soalnya kita bakal belajar UI juga. Jadi kalau pakai VS Code kayaknya nggak bisa sih. Harus pakai NetBeans. Soalnya kita bakal mainnya itu drag and drop. Mungkin nanti boleh diinstal NetBeans-nya. Baik, Kang. Oke, makasih Hafiz. Ditulis ya nama sama NPM-nya. Dari kelas C-nya, ini kelas D kan udah. Kelas C-nya ada tuh nih. Buat contoh nomor 1. Kayak yang tadi Hafiz tunjukin aja. Jelasin. Ini dari kelas 3C. Atau saya panggil Muhammad Yoga. Udah selesai. Muhammad Yoga Fauzan. Ada gak ya orangnya? Atau Andaria Sinta. Andaria Sinta. Ini kalian pada ikut praktikum kan? Halo. Andari bisa share screen untuk contoh nomor 1. Gimana? Atau ada kendala? Oke, yang lainnya gimana? Masih bisa ngikutin atau ada kendala gitu? Yang belum install NetBeans ataupun belum dibuka? Oke, yang udah selesai, lumayan lah tambah nilai. Ini pada ikut praktikum kan? Kelas C mana sih? Gak ada suaranya. Oke, Muhammad Fadlan, boleh? Kak, izin share screen ya, Kak? Ya, silakan. Udah kelihatan belum, Kak? Belum ada deh. Tuh. Oh iya, baru ada. Jadi saya pakai IDE-nya pakai Intellis IDEA bisa nggak, Kak? Kalau buat GUI gitu. Coba diklik kanan pertemuan satunya itu package-nya. Ini. Di pertemuan satu package-nya. Di kanan. New. Ini. Ada ini nggak ada Gframe? Gframe.
Swing coba nah itu. Ini ya. Coba bisa gak? Terus Soalnya beda sih beda. ininya. Ya, jadi ini contoh satu aja kali ya Kak. Nanti saya download attendance. Jadi ini ada paket pertemuan satu. Jadi ini kalau di run. Nah, jadi hasilnya Halo Karawang. Oke, itu sistem outprint LN itu buat apa sih? Ini buat nampilin nampilin outputnya. Print line ini jadi langsung enter dia. Kalau ada enter. Oh iya. Jadi kalau misalnya sistem outprint doang itu tuh nanti nggak otomatis enter gitu ya. Jadi makanya ada sistem outprint LN tuh line ya artinya. Jadi nanti kalau misalnya bikin baris baru, jadi gak usah bikin baris baru gitu. Kayak otomatis langsung pindah baris. Oke, makasih Pak Dilan. Ayo. Oke, ditulis nama sama NPM nih. Oke, sekarang buat contoh nomor 2. Contoh 2 dan 3 itu kan nyatu ya. Oke, Jerry Anggara boleh. Oke teh. Sudah teh. Sudah kelihatan belum teh? Ya sudah. Oke. Ini dijelasin teh. Oke. Jadi Silakan. tadi kan udah dijelasin sama Kang Adem ya, kalau yang dari baris ke-1 sampai baris ke-4 itu merupakan kelas dari objeknya. Jadi di sini kelasnya sepeda. Dan isi dari kelasnya apa aja? Yaitu ada warna dan tahun produksi. Nah, habis itu dari baris ke-6 sampai ke-17 ini kita akan membuat objek dari kelasnya. Yang pertama kita bikin kelas sepeda aksi, habis itu ini dan kelas di baris 9 nanti kita bikin objeknya nih dengan cara kita nulis nama kelas yang tadi yaitu sepeda, lalu nama objek sama dengan new sepeda. Ini new sepeda ini menandakan bahwa sepedaku ini adalah objek dari kelas sepeda. Lalu tinggal dimasukin aja sih. Seperti kan tadi kan nama objeknya sepedaku ya. Nah, habis itu dari kelas sepeda itu ada warna. Ya udah jadi sepedaku titik warna. Habis itu dimasukin hitam. Lalu ada sepedaku titik produksi. Tahun produksi yaitu 2006. Dan dari baris ke-13 sampai 15 ini kayak print out sih. Jadi pertama print outnya itu kring sepedaku. Habis itu sepedaku berwarna. Nah, ditambah dengan tadi kan kita udah ngasih tahu kan, deklarasiin bahwa sepedaku titik warna itu adalah hitam. Jadi kalau kita nanti kita print, kita jalanin, kita run, nanti di sini itu print outnya hitam. Dan ini yang baris ke-15 tahun produksinya tadi kita udah deklarasiin tahun 2006. Jadi nanti runnya akan 2006. Kalau kita jalanin, kekecilan ya. Sebentar. Gede banget. Ini jadi kalau kita print out. Udah selesai Kang teh. Makasih Jerry. Jadi untuk pengisian
nilai variabel juga ditentuin ya, disesuaikan maksudnya. Ini kan tadi yang sepedaku berwarna itu kan yang hitam itu pakai tanda kutip 2 ya, karena itu string. Nah untuk yang 2006 itu nggak perlu. Terima kasih ya Jerry. Iya, Teh, sama-sama. Oke, dari 3C-nya yang mau saya screen contoh 23. Ridho, Mangga Ridho. Baik, izin masuk. Untuk share screen-nya apakah sudah terlihat? Iya, udah. Oke, baik. Di sini kita bikin kelas dulu, kelas sepeda ya. Nah, kelas sepeda itu isinya ada string, ada warna, integer variabel. Tipe datanya itu string, lalu ada tahun produksi, tipe datanya integer. Nah, setelah itu kita buat sepeda aksi. Public class sepeda aksi, kita bikin kelas sepeda aksi, lalu kita deklarasikan metodenya. Setelah itu di sini ada sepedaku. Nah, sepedaku ini adalah objek. Lalu di sini kita sepedaku sama dengan new sepeda. Selanjutnya ada sepedaku dot warna. Nah, warna ini itu dipanggil dari sebelumnya ya. Ini string warna. Kita deklarasikan dulu sepedaku dot warna sama dengan hitam. Nah, nanti warna dari sepedanya adalah hitam. Dan kemudian selanjutnya kita deklarasikan lagi sepedaku dot tahun produksi. Untuk tahun produksi sepedanya itu tahun 2006. Selanjutnya kita tampilkan itu semua menggunakan sistem outprint ln. Yang pertama itu kita tampilkan kering-kering sepedaku. Lalu yang kedua kita tampilkan sepedaku berwarna, dan di sini kita panggil warna yang tadi telah kita deklarasikan, sepedaku dot warna. Nah, nanti akan muncul hitam, sepedaku berwarna hitam. Lalu selanjutnya ada kita panggil lagi di produksi tahun, kita panggil lagi sepedaku dot tahun produksi, nanti akan muncul 2006, jadi produksi tahun 2006. Kalau kita run, nah seperti ini, kering-kering sepedaku berwarna hitam, di tahun 2006. Udah deh. Oke, makasih Ridho. Ditulis ya nama NPM-nya. Oke, terakhir yang nomor contoh 45. Saya harap semuanya juga ngikutin ya, meskipun nggak share screen. Oh iya, Bayu. Enggak. Izin share screen. Oke, di sini awal ada public class matematika yang di dalamnya kita pertama buat variabel integer A dan juga B. Kemudian kita buat juga metode tambah yang di dalamnya ada variabel integer hasil yang
merupakan nanti akan mengembalikan hasil operasi dari A tambah B, kemudian ada return hasil yang membuat metode tambah ini mengembalikan hasil dari operasi hasil ini. Kemudian di bawahnya ada metode info yang merupakan cout untuk string penambahan ditambah A, ditambah string tambah, ditambah B, ditambah string sama dengan, ditambah metode tambah. Kemudian setelah itu kita buat kelas baru lagi, ada demo matematika. Kita buat menjadi kelas main, lalu kita buat objek baru matematika MTK sama dengan new matematika. Dan di mtk.a ini kita mengisikan variabel A yang di kelas sebelumnya dengan objek matematika dengan mtk.a sama dengan 10, kemudian yang B juga mtk.b sama dengan 2. Kemudian objek MTK ini menjalankan metode dari info. Dan kalau kita running, maka yang keluar adalah penambahan 10 tambah 2 sama dengan 12. Mungkin itu aja deh. Oke, terima kasih Bayu. Jangan lupa dicatat ya namanya. Ditulis. Oke. Selanjutnya dari kelas 3C coba. Ya, lanjut yang 3C. Gimana 3C udah ada yang belum? Udah ada yang udah selesai belum? Contohnya. Apa ada kendala? Boleh saya, Kang. Oke. Coba Toto. Silahkan di share screen. Udah ada belum, Kang? Udah. Halo. Udah ada, Kang. Sudah. Udah ada. Jadi di sini ada kelas matematika, di dalamnya itu ada variabel dengan integer A dan B. Lalu kita tambahkan metode tambah. Di dalam metode tambah itu kita deklarasikan kembali variabel hasil, di mana sama dengan kita operasikan variabel A ditambah B, return hasil. Lalu kita masukkan metode info untuk menampilkan penambahan A ditambah B. Lalu ke kelas selanjutnya ada kelas demo matematika, di mana di dalamnya kita deklarasikan matematika MTK sama dengan new matematika. Di sini kita ibaratnya kita ganti yang tadinya matematika MTK menjadi matematika. Lalu MTK di titik A ini untuk memanggil variabel A sama dengan 10, MTK titik B untuk memanggil variabel B tadi di kelas matematika. Lalu kita MTK titik info ini kita panggil dari kelas matematika tadi ya.
lalu kita run. Hasilnya penambahan 10 ditambah 2 sama dengan 12. Sekian teh, Kang. Bentar. Ya, Saya mau nanya dong. Itu yang MTK itu disebutnya apa ya? Yang MTK ini. Ya. Ya. Kurang tahu, Kang. Maaf, Kang. Oke. Nah, jadi yang MTK itu kita sebut objek ya namanya. Oh, objek kok ya. Jadi gitu ya. Udah, Kang. Udah, silakan dimatiin share screen-nya. Jangan lupa ditulis ya namanya. Oke, makasih ya semuanya buat yang udah share screen. Semoga yang lainnya juga tetap ikutin praktikumnya ya meskipun gak share screen. Karena yang tadi Bu Yun bilang gitu latihannya tetap dikerjain. Nah, sebelum kita bahas ke tugas praktikum pertama, ada yang mau ditanyain dulu gak soal praktikumnya? Atau ada yang masih terkendala? Untuk masih awal ya di sini kita masih gampang gitu. Mungkin teman-teman masih bisa ngikutin. Belum terlalu kompleks. Gimana, ada yang mau ditanyain dulu? Tidak ada, Kak. Oke, kalau misalnya nggak ada, mungkin Adam bisa share screen lagi buat bahas tugas. Itu tugasnya ada di modul ya, cuman kita bahas dulu. Oke, jadi di sini ada 2 soal ya untuk tugas praktikum pertama. Yang pertama itu buat kelas mahasiswa yang berisi 3 metode. Jadi ada metode membaca, nyontek, sama modifikasi. Nah, isi masing-masing metode dengan tampilan status menggunakan sistem Optane. Buat kelas mahasiswa beraksi dan panggil metode-metode di atas dalam kelas tersebut. Jadi di sini kita bikin 2 kelas, ada kelas mahasiswa sama kelas mahasiswa beraksi. Nah, di kelas mahasiswa ini bikin 3 metode, isinya itu terserah. Misalnya di metode membaca isinya itu saya suka membaca, misalnya gitu ya. Di metode nyontek saya tidak suka nyontek, misalnya kayak gitu ya. Itu terserah kalian isi gimana kalian. Nah, nanti di kelas mahasiswa beraksi dipanggil metodenya pakai objek. Ya, jadi di kelas mahasiswa beraksi jangan lupa dibikin objek untuk manggil metode yang di kelas mahasiswa. Nomor 1 jelas? Jelas teh. Jelas deh. Oke, lanjut ya nomor 2. Di sini buat kelas nilai yang berisi metode nilai sama cetak nilai. Terus buat kelas demo nilai, lalu isi variabel, serta panggil metode-metode dalam kelas nilai tersebut dengan hasil tampilan sebagai berikut. Nah, jadi kalau misalnya yang satu itu kan kalian bebas ya isinya apa aja. Nah, kalau nomor 2 ini disesuaikan ya, nanti tampilannya tuh harus ada NIM, nama, nilai absen, nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS, sama nilai akhir. Nah, di kelas nilai itu nanti kalian bisa deklarasiin
variabel-variabelnya. Terus nanti ada perhitungan nilainya juga ya. Di sini kan ada nilai absen 10%, terus nilai tugasnya 20%, nilai UTS-nya 30%, nilai UAS-nya 40%. Nah, nanti di perhitungan nilai akhirnya ditambah-tambahin aja nilai absen, tambah nilai tugas, tambah nilai UTS, sama tambah nilai UAS. Kayak gitu. Paham nggak? Kebayang nggak buat yang nomor 2? Iya, Hafiz. Izin nanya teh, buat nilai absen, nilai tugas, dan nilai-nilai yang lainnya itu di-input dari user apa dideklarasiin aja teh? Itu bebas sih, tergantung kalian mau di-input pas udah di-run terus baru nge-input boleh, atau mau dideklarasiin di awal juga boleh. Yang penting nanti perhitungannya sama. Baik, terima kasih teh. Oke. Ada lagi? Untuk nilainya itu terserah ya, terserah kalian gitu. Misalnya nilai absennya 100 atau 90, 80 tuh tergantung. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oh iya, untuk pengumpulannya sendiri, ini kan ada 2 aspek ya. Jadi nanti untuk yang kelas 3D, pengumpulannya bisa ke Kang Adam ya. Nanti mungkin dibuat form sama Kang Adam. Terus kalau misalnya untuk kelas 3C, nanti pengumpulannya ke saya. Nanti saya kasih formnya lewat koor kelasnya ya. Oke teh. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain? Kalau misalnya enggak ada, mungkin pertemuannya bisa cukup sampai di sini aja ya. Karena udah 16.20 juga ya. Kita kan sampai 16.30. Nah, untuk sementara waktu ini kan kita masih online. Belum ada informasi lebih lanjut sih untuk praktikum offline-nya itu kapan, karena kan masih ada renovasi ya di lab-nya. Jadi nanti diinfoin kalau misalnya udah mulai praktikum offline. Oke, tidak ada pertanyaan lagi? Itu Najwa. Deadline-nya minggu depan ya? Deadline-nya minggu depan. Tadi kan sesuai dari kata Bu Yuin ya, pengerjaannya 1 minggu. Jadi nanti dikasih deadline-nya sampai hari Kamis 23.59. Oke. Teh izin bertanya, untuk absensi praktikum itu ada nggak ya Teh? Untuk absensi praktikum, kalau dari saya nanti dari tugas aja ya. Kalian kalau ngumpulin tugas praktikum nanti sekalian ada nilai absennya. Ya baik, terima kasih Teh. Oke. Ada lagi? Atau udah cukup? Atau ada tambahan dari Kang Adam? Udah cukup Teh. Oke, kalau misalnya tidak ada lagi, mungkin pertemuan hari ini kita akhiri ya sampai di sini. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Semangat terus dan jangan lupa dikerjain tugasnya ya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah. Saya tutup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih Teh. Terima kasih. Terima kasih Kang. Dan